Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semuanya. Maaf. Ya, sekian beberapa menit. Berhubung ini kelas ketiga ya pada pagi hari ini. Jadi maaf jika daripada ya saya berpikir daripada jam 1 tadi mending kita melihat jam 10. Oke. Kita masuk pada materi pelaksanaan program kesehatan atau implementasi program kesehatan. Apa itu implementasi? Implementasi adalah sebuah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Nah, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Jadi kalau sudah fix perencanaan, sudah disetujui, baru kita melakukan intervensi. Secara sederhana, implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan. Majoy dan Wildamskin mengungkapkan bahwa implementasi sebagai evaluasi. Ya, bahwa evaluasi implementasi itu adalah bagian dari sebuah evaluasi. Berikutnya, implementasi sebagai mengungkapkan bahwa implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Berikutnya, implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan. Jadi bukan saja dari sebuah perluasan, tapi dari sebagai aktivitas yang menyesuaikan. Implementasi adalah sebuah sistem rekayasa. Nah, ini menarik. Yang dikemukakan oleh Skubers bahwa implementasi atau intervensi atau pelaksanaan program adalah sebuah rekayasa. Rekayasa apa yang digunakan? Yang dimaksud di sini adalah rekayasa untuk bagaimana bisa menciptakan sebuah pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Sudah barang tentu kita akan menggunakan beberapa metode, cara, dan strategi untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yang sudah barang tentu kita akan melakukan rekayasa-rekayasa untuk mencari alternatif-alternatif program, pencapaian program. Next, selanjutnya. Secara umum, implementasi adalah sebuah proses yang kemudian memberikan dampak perubahan bagi aspek yang dikenainya. Sehingga akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja merubah salah satu unsur, namun juga mengubah keseluruhan unsur, baik secara perlahan maupun menyeluruh. Nah, ingat, implementasi akan memberikan dampak sebuah perubahan dari sebuah aspek yang dikenainya. Jadi, satu program, satu implementasi. Satu program, satu implementasi. Nah, di dalam implementasi tersebut ada tujuan dan ada target sasaran. Nah, dari tujuan itu, harapannya adalah terjadi perubahan. Kalau kesehatan masyarakat, apa tujuannya? Menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kematian, meningkatkan produktivitas manusia, sudah barang tentu dengan cara berubah perilaku masyarakat. Sebelum merubah perilaku masyarakat, maka ada satu yang perlu dirubah. Adalah pengetahuan masyarakat. Jadi kalau mau merubah perilaku masyarakat, rubah pengetahuannya. Tingkatkan pengetahuannya. Kemudian, tingkatkan kalau dia berubah pengetahuannya, meningkat pengetahuannya, maka tindakannya akan berubah. Kalau tindakannya akan berubah, maka dia akan memiliki motivasi yang baik. Jika memiliki motivasi yang baik untuk dari konsep sakit menjadi konsep sehat, maka disitulah terjadi perubahan perilaku.
Implementasi merupakan sebuah sistem. Mengapa dikatakan implementasi atau pelaksanaan itu adalah sebuah sistem? Karena dalam pelaksanaan itu ada beberapa subsistem di dalam. Ada man, ada money, ada material, ada mesin, dan ada metode. Ada 5M di dalam. Implementasi yang ditetapkan harus berbeda-beda. Nah, ini benar. Saya mau tanya dulu. Afifah Sawah. Iya, Bapak. Ya, kenapa implementasi itu diterapkan secara berbeda-beda? Bisa bantu jelaskan? Yang menurut Afifah saja, tidak usah mempersulit diri. Kira-kira apa? Menurut Afifah, mengapa implementasi atau pelaksanaan suatu program itu dilaksanakan secara berbeda-beda? Kalau menurut dari saya, Bapak, implementasi diterapkan harus berbeda-beda agar tujuannya itu tercapai. Kan pasti tujuannya itu beda-beda, Pak. Implementasi satu sama implementasi yang ini itu berbeda-beda gitu, Pak. Pasti mempunyai tujuan yang berbeda gitu. Oke. Nilu, silakan. Iya, Bapak. Kalau menurut saya, implementasi diterapkan itu harus berbeda-beda karena seperti yang dikatakan Afifah tadi, untuk mencapai tujuan dari implementasi yang diinginkan itu, maka diterapkannya itu secara berbeda, Bapak. Begitu. Oke. Jadi prinsipnya adalah mengapa implementasi itu berbeda? Karena programnya akan berbeda. Salah satu contoh yang kita bisa lihat adalah program penanganan stunting. Dalam program penanganan stunting itu ada beberapa implementasi yang akan dilakukan. Pertama adalah penyuluhan terkait tentang stunting. Yang ketiga adalah edukasi tentang stunting. Yang ketiga mungkin yang bisa dilakukan adalah bagaimana memberikan pemberdayaan kepada masyarakat tentang peningkatan status gizi. Karena stunting erat kaitannya dengan gizi. Nah, jadi ketiga hal itu sudah barang tentu akan dilakukan secara berbeda, walaupun dengan judul yang sama. Nah, bagaimana dengan judul yang berbeda? Itu sudah jelas-jelas pasti akan berbeda pula cara implementasinya. Nah, jadi salah satu contoh, ya, penanganan COVID-19, ya, penanganan demam berdarah, sama-sama penyakit menular, dan jelas berbeda implementasinya, karena objeknya berbeda, sasarannya berbeda, targetnya berbeda, dan ya, kebutuhan dananya pun berbeda. Sudah barang tentu kan berbeda metode dan caranya. Yang paling kita khawatirkan adalah jika apa yang direncanakan berbeda dengan apa yang diimplementasikan. Salah satu contoh yang kita bisa lihat adalah sasarannya adalah anak sekolah dasar. Tapi yang datang pada saat kita melakukan intervensi program, anak SMP yang datang. Yang lebih parahnya lagi, di perencanaan itu, programnya adalah penanganan terkait tentang kecacingan untuk sekolah dasar. Yang kita intervensi adalah bagaimana cara mensikat gigi dengan baik. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Nah, ini harus diberikan pengawasan, diberikan monitoring, dan perlu dilakukan evaluasi dari sebuah kegiatan-kegiatan implementasi. Oke, kita next slide. Pendekatan yang harus dilakukan untuk menerapkan sebuah proses implementasi program. Pertama adalah proses penyebaran rancangan kepada objek implementasi yang dituju. Jadi apa yang telah direncanakan itu harus sudah tergambarkan, karena begini,
sistem perencanaan kesehatan kan step by step. Menyusun perencanaannya dulu. Dimulai dari identifikasi sampai pada RUK dan RPK. Rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan. Suruh dulu. Tunggu sebentar ya, saya ada tamu sih.